فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke faedah di sini ya. Baik. Qala Syekh Al-Bassam rahimahullah, "Idza kana al-haditsu makruhan ba'dal isya." Gimana hadis kok makruh? Bicara. Iya, maksudnya adalah bicara. Apabila bicara itu makruh setelah sholat isya, wa huwa fil kalamil mubahi wa samril bari. Sementara dia itu hanyalah apa? Ucapan yang boleh dan begadang yang bebas dari tuduhan, bebas dari sangkaan yang jelek. Fa kaifa haluman yuhyunal laila fi sama'il aghanil khali'ah. Maka bagaimana dengan orang-orang yang menghidupkan malam mereka dengan mendengar lagu-lagu porno, wa mutala'atis suhuf wa riwayat al-fatinah, dan melihat yaitu surat kabar dan berita-berita yang memfitnah, al-majinah, yang tidak memiliki harga. Itu majinah, yaitu enggak punya kehormatan. Wa man futinu bil manadhir al-mukhajjilah, dan orang-orang yang terfitnah dengan pemandangan-pemandangan yang membuat malu, wal aflamil laimah wal aflamil asimah, dan film-film yang berdosa, wal al-abi mulhiyah, dan permainan-permainan yang melalaikan, as-saddati an dzikrillah, yang menghalangi orang dari mengingat Allah, wa anis shalah, dan dari salat, hatta idza qarubal fajr, sampai ketika sudah dekat waktu fajar, wahana waktu tanazzulir rahmat ar-rahamat, bukan rahmat tapi rahamat, haknya itu di fathah. Dan ini ma'ruf di dalam pembahasan apa? Dalam pembahasan syaraf. Semula ainul fi'ilnya itu disukun, tapi ketika dia di jamak muannats salim dia jadi fathah. Haja'u. Ketika sudah mendekati waktu fajar dan tiba waktu ketika rahmat itu turun, yaitu Allah Ta'ala turun ke langit dunia dan menyebarkan rahmat. Barang siapa minta kepadaku, aku akan memberi dia. Barang siapa berdoa padaku, aku kabulkan dia. Barang siapa mohon kepadaku, mohon ampunan, aku akan ampuni dia. Hadis Abi Hurairah itu muttafaqun alaih. Ternyata apa? Haja'u. Ternyata mereka malah tidur. Ini terbalik. Fama yuqidhuhum min madajihim illa harrus syams. Tidak ada yang membangunkan mereka dari tempat tidur mereka kecuali panasnya matahari. Atau karena apa? Panggilan untuk sekolah, itu baru lebih ditaati. Wa aswatul ba'ah, dan suara lonceng. Wa harakatil hayah, dan gerakan kehidupan. Ada hiruk pikuk di luar, orang jalan, orang ada kereta, ada klakson, ada mungkin eksiden. Baru dia bangun. Ada apa? Sambil kucak-kucak mata. Enggak ada gunanya kehidupan dia. Wa qad taraku sholatal fajri jamaah. Dia meninggalkan sholat fajar berjamaah. Padahal 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Bagaimana dengan sholat subuhnya itu sendiri? Jelas lebih utama lagi. Sementara kalau dia sholat jamaah, ini untuk laki-laki tentunya, maka dilipatkan 27 kali lipat. Yang wajib laki-laki, untuk wanita itu bebas. Barubbama adauha an waqtiha. Bahkan boleh jadi mereka memang menyia-nyiakan asal sholatnya itu dari waktunya. Bangunnya adalah ketika matahari sudah terbit. Apakah dia punya udzur? Ini kembali ke perincian. Kalau dia terlambatnya karena dia yang berlalai-lalai sendiri, maka boleh jadi dia tidak dapat udzur. Asafun syadidun wa ghammun qatil. Asaf, yaitu penyesalan yang sangat keras, yaitu kita sangat menyesalkan hal yang semacam itu. Wa ghammun qatil, dan kegundahan yang membunuh. Ala unasin sarat bihimul haya ala hadzal minwal. Terhadap orang-orang, terhadap sekelompok orang yang kehidupan itu menyeret mereka kepada pola yang semacam ini. Dan itu yang diinginkan oleh orang-orang kafir terhadap kita. Orang kafir sibuk membuat tipu daya untuk muslimin, untuk menyerang kaum muslimin, sementara musliminnya mau beli apa? Beli alat-alat permainan mereka untuk sibuk dengan itu, bahkan mungkin baku pukul dengan saudaranya demi alat-alat itu. Sementara orang kafir masih terus aktif untuk merusak kaum muslimin di sana dan di situ. Hadzal min walil basyi', yaitu alur atau pola yang busuk ini. Wa la'iba bihimus syaitan,
setan mempermainkan mereka. Fasaddahum amma yanfa'uhum ila ma yadurruhum. Sehingga setan itu menghalangi mereka dari perkara yang bermanfaat bagi mereka menuju kepada perkara yang membahayakan mereka. Fahaula'i yukhsha 'alaihim an yakunu mimman nasullaha fa'ansahum anfusahum. Maka mereka itu dikhawatirkan termasuk dari golongan orang-orang yang mereka lupa kepada Allah sehingga Allah jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya adalah seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Manakala mereka meninggalkan ayat-ayat Allah, meninggalkan pelaksanaan syariat, maka Allah jadikan mereka itu lupa terhadap kemaslahatan mereka sendiri, tidak tahu apa yang bermanfaat bagi mereka. Fa daraba 'alaihim hijabal ghaflah. Sehingga kemudian Allah menghantamkan atau menjatuhkan kepada mereka hijab, yaitu apa? Tirai. Ya, satir, tirai kelalaian. Fala yatadzakkaruna illa hina la tanfa'uhumudz dzikra. Tidaklah mereka sadar kecuali ketika tidak lagi bermanfaat bagi mereka kesadaran, yaitu apa? Ketika sudah sakaratul maut atau ketika melihat neraka. Yang Allah Ta'ala berfirman, fa idza ja'atil tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Maka apabila malapetaka yang besar itu telah datang, ketika itulah manusia tersadar apa yang dulu dia amalkan. Dan ketika itulah neraka jahim ditampakkan bagi orang-orang yang melihat. Atau di dalam ayat yang lebih jelas lagi, yaitu dalam surat Al-Fajr, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tidaklah demikian apabila bumi itu telah digoncangkan dengan sekeras-kerasnya dan datang Rabbmu dalam keadaan malaikat itu berbaris-baris, dan pada hari itu jahanam didatangkan, maka pada hari itulah manusia tersadar. Tetapi apa faedah kesadaran pada waktu itu? Nah, itulah yang diinginkan di sini. Ini bagus dalam sekalipun membahas fikih, tetapi terkadang Syekh mengingatkan perkara-perkara yang bersifat apa itu namanya, hati dan sebagainya, itu targhib wa tarhib. Baik. Kita baca satu hadis ini. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-haditsus samin wal arba'un. Hadis yang ke-48, wa an Ali radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yaumal Khandaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Khandaq. Perang Khandaq tahun berapa ya? Ya, 1 tahun setelah perang Uhud. Perang Uhud tahun berapa? 3. Perang Uhud tahun 3. Perang Khandaq adalah akhir tahun keempat, awal tahun kelima. Mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara. Semoga Allah memenuhi kubur-kubur mereka dan rumah-rumah mereka dengan api. Kama syaghaluna anis sholatil wusta. Sebagaimana mereka menyibukkan kita dari sholat yang pertengahan, hatta ghabatis syams, sampai matahari terbenam. Berarti ini sholat apa? Iya, sholat asar. Itulah yang rajih. Wa fi lafdin li Muslim, dalam satu lafaz di Muslim, syaghaluna anis sholatil wusta sholatil asar. Mereka menyibukkan kami dari sholat asar, dari sholat pertengahan, yaitu sholat asar. Summa shallaha baina al-maghrib wal isya. Kemudian Rasulullah mengerjakan itu di antara maghrib dan isya. Karena memang keadaan darurah. Orang sekarang nggak harus diperangi, mereka sudah nggak sholat. Alhamdulillah. Ini Rasul sampai diperangi, sampai beliau marah. Marahnya karena apa? Terhalang dari berhubungan dengan Allah dengan sholat tadi. Baik, untuk selanjutnya waktu yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Hadis ini masih. Subhanakallahumma